kemudian kita baca ke bawah, oh ini mah kualitatif. Begitu, karena tidak ada statistical analisis, tidak ada populasi, tidak ada sampel. Jadi dengan judul ini itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa dengan kualitatif, bisa dengan kuantitatif. Gitu. Kemudian kuesioner di sini. Apakah kuesioner sebagai suatu indikasi bahwa itu kuantitatif? Jafar? Apakah Enggak juga, Miss. Jenisnya paling yang membedakan. Jenis gimananya? Ya kalau kuantitatif itu tuh dia close ended ya. Jadi Betul. ya, jadi kayak si respondennya itu nggak bisa yang ngasih pendapat gitu, dia ngejawab ya yang kata di situ kali, Miss. Betul ya. Jadi paham ya, sudah paham ya. Nah, kita lihat ke artikelnya. Di artikel seperti apa dia memaparkannya. Sebentar, Ibu cek dulu artikelnya ada di, sambil kita lihat bahwa ini teh kualitatif atau kuantitatif. Padahal judulnya seperti kualitatif, tapi pas dibaca lagi, itu ada penelitian kuantitatif. Sebentar, nah ini. Sudah terlihat? Lihat ya? Sudah, Bu. Oke, nah ini kebetulan aja ada kata kuantitatif ya. Jadi otomatis kita bisa lihat, tapi kita jangan tertipu dengan judul juga, kita lihat ke dalamnya. Nah, ini. Nah, di metodologi ya, kita lihat di metodologi. Tadi Jafar mengatakan kuesioner. Kuesioner ini karena di situ open ended. Nah, close ended. Di sini ada strongly agree, ada point scale ya. Kalau 1 itu strongly agree, kemudian 7 strongly agree, strongly disagree sama strongly agree. Ini merupakan close ended. Kemudian kita lihat ke bawah juga, kuesionernya itu tidak mencerminkan bahwa si responden dikasih kesempatan untuk mengekspresikan idenya, tidak ada di situ. Ya. Jadi hanya seperti ini nih, below average, tinggal tik 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 gitu ya. Jadi itu yang close ended kuesionernya. Kemudian itu tadi yang kuesioner. Jadi kuesioner itu bisa juga kuesioner untuk kualitatif. Bisa juga pakai itu. Tapi kuesionernya kita buat open ended. Misalkan apa pendapat Anda? Apa bedanya kuesioner dan interview? Coba, bedanya kuesioner dan interview apa? Anybody who can answer? Atau siapa saja? Kita mau meneliti nih. Oh, saya mau pakai kuesioner A. Kita mau meneliti juga. Saya pakai interview A. Tapi apa bedanya? What are the differences between questionnaire and interview? Apakah kuesioner otomatis itu close-ended? Apakah kuesioner ada juga open-ended? Dan apa bedanya dengan interview? Oke, kalau tadi Jafar, coba Jafar. Yang masih membahas punya Jafar. Ya, Miss. Bedanya interview dan kuesioner apa? Kalau kuesioner itu kan suatu kumpulan pertanyaan gitu, Miss, ya, untuk si respondennya. Mungkin kalau interview itu tuh dia mungkin lebih ya namanya seperti interview gitu, dia kayak bertatap langsung gitu mungkin, Miss, ke si respondennya dengan alat-alat yang kayak yang sudah dipersiapkan seperti recording gitu, Miss. Dan dia mungkin bisa langsung ya alat-alat tulisnya gitu, Miss. Jadi kayak dilakukan saat interview itu juga gitu. Mungkin itu. Kalau misalkan kita tatap langsung nih dengan respondennya, kemudian kita meminta respondennya untuk menulis, silakan tulis apa yang Anda ini. Itu apakah interview atau kuesioner? Atau dia ngisi kuesioner?
Atau sedang diinterview? Oh, ngisi interview, Miss. Ngisi kuesioner. Di apa perbedaan dasarnya kuesioner dan interview? Meskipun bertatap langsung, tapi dia disuruh ngisi, itu tetap kuesioner ya, bukan interview ya? Mungkin kalau interview itu dia interview secara lisan gitu mungkin, Miss. Oke, ya gitu ya. Jadi perbedaan dasar antara kuesioner dan interview itu bisa dilakukan, harus dilakukan secara oral, ya, oral interview. Apakah ada written interview? Nah, kalau written interview itu namanya mengisi dengan kuesioner. Ya, jadi kalau interview itu pasti oral, ya. Makanya kalau untuk interview kita perlu recording, ya harus direkam gitu kan, perlu alat rekamnya, perlu bisa kalau misalkan mau interview mimik ada video recordingnya. Nah itu jadi kebanyakan kalau interview itu bersifat oral, ya. Makanya kita persiapkan recording. Kalau misalkan recording dipakai untuk kuesioner, kan tidak mungkin. Kuesioner nulis saja, jadi kita tidak perlu recording. Itu ya. Jadi itu bedanya antara interview dan kuesioner. Nah sekarang, apakah dalam kuesioner itu harus selalu close ended? Tidak. Tidak. Jadi dalam kuesioner juga bisa open ended. Pertanyaan-pertanyaannya bisa open. Tergantung jenis apa penelitiannya, Miss. Ya, betul ya. Oke, betul ya. Jadi kuesioner itu tidak hanya open close ended seperti yang dilakukan di penelitian ini. Ini kan open end, close ended, strongly agree, disagree, quite agree, true, false, itu kan close ended. Itu salah satu kuesioner yang dilakukan di penelitian ini. Penelitian ini itu adalah kuantitatif. Tapi memungkinkan juga di dalam kuesioner itu open ended, ya, pertanyaannya misalkan apa pendapat Anda mengenai pembelajaran yang barusan dilakukan, tapi si respondennya suruh mengisi kuesioner, ya, menuliskan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Nah itu bisa, ya. Jadi kuesioner itu ada dua jenis, kuesioner close ended dan kuesioner open ended. Itu jadi terserah nanti kita mau melakukan yang mana, tergantung apa yang akan kita telitinya. Kita mau meneliti apa nih? Apakah kita cukup data kalau misalkan si responden disuruh untuk mengisi close ended saja? Ataukah kita perlu mengeksplor? Ya, mengeksplor pendapatnya dia. Berarti kuesionernya harus open ended. Nah, sekarang kalau interview itu dilakukan sebetulnya untuk meng-cross check, ya, data-data yang ada di kuesioner. Kalau misalkan di dalam kuesioner ini, oh ini tidak jelas nih datanya, ini kayaknya kurang paham saya apa yang dia tulis. Nah, oleh karena itu kita cek ke mereka dengan adanya interview. Kita tanya langsung, ya. Anda menuliskan di dalam kuesioner begini-begini, apakah itu sesuai dengan data-data ini, ataukah ada maksud lain ini? Nah, gitu ya. Jadi interview itu sebetulnya bisa sebagai main instrumen atau bisa sebagai supporting instrumen. Gitu. Nah, kebetulan di sini yang dipakai adalah instrumen. Yang dipakai adalah kuesioner. Nah, kembali ke Jafar, di dalam penelitian ini, instrumen yang dipakai atau data collection-nya, pengumpul datanya ada berapa di sini? Jafar. Ada berapa jenis pengumpul data di sini? Atau jenis instrumen? Ataukah ada tes? Ada apa di sini? Ada tidak, Jafar? Yang mana?
Wait. Boleh ke bawah, Miss. Nah, Ya. Itu tuh for selected items yang di bawah tabel tadi, Miss. Mungkin ada tadi ya. Oke. Jadi ada berapa? 2 mungkin. Yakin, 2 yakin. Belum nyari lagi. Ya. Jadi dalam penelitian ini hanya satu instrumen saja, yaitu kuesioner saja. Nah, sedangkan kenapa di sini ada kata tes? Nah, ini adalah rumus untuk menghitung nilai-nilai. Ada mean kan, ada standar deviasi. Ini namanya one tail mean Whitney U test. Ya, jadi dia memakai rumusnya ini, one tail mean Whitney U test. Jadi bukan berarti tes ini adalah tes, ya. Ini adalah nama dari rumus mean Whitney U test. Nah, di sini kan ada tuh tes ya. Tuh tes apa? Apakah untuk mengetes kemampuan siswa? Bukan. Ini untuk mengetes significance difference between responses. Jadi si rumus ini digunakan untuk mengetes apakah ada perbedaan tidak antara respons siswa dengan profilnya berbeda-beda ini. Nah, mengetes perbedaan yang mana? Perbedaan dari hasil rumus ini. Kan ini udah diketahui nih, ada rumusnya mean differences, ada standar deviasi. Nah, ini. Jadi bukan untuk mengetes kemampuan, ya, kemampuan yang dimiliki guru. Ini kan mengenai guru. Ini kan mengenai bagaimana siswa merespon guru, gitu kan ya. Jadi bukan mengetes kemampuan siswa atau mengetes kemampuan guru, bukan. Tapi ini rumus ini dipakai untuk mengetahui atau untuk mengetes perbedaan, ya, significant difference between responnya, between respon-responnya. Ini kan student perception, jadi siswa itu punya responnya yang ini. Mean difference-nya kalau rapotnya mean-nya seperti ini, formnya ini. Nah ini dihitung lagi memakai mean Whitney U test. Itu Zafar. Ya, jadi bukan tes bukan instrumen tes di sini. Ya, tapi sebagai rumus ya untuk mengetes hasil dari apakah ada yang berbeda tidak gitu ya. Oke, itu adalah kuesionernya. Kemudian cara analisisnya tadi di metodologi bagaimana dia penulis ini menganalisis data-datanya, bagaimana Jafar? Memakai analisis apa? Analisisnya apa yang dipakai? Ada tidak? Itu, Miss. Yang mana? The response to the 42 questionnaire items from part 1. Analyzed by calculating and comparing mean responses. Nah, itu ya. Jadi comparing and calculating the responses ya. Dan ini kalau comparing and calculating itu otomatis statistical analysis, ya memakai statistical analysis. Statistical analysisnya seperti apa? Yaitu comparing and calculating ya dengan memakai memakai two-tailed Whitney U test.
Nah, jadi itu cara menganalisisnya. Nah, ini sudah kelihatan bahwa penelitian ini adalah kuantitatif. Ya, kemudian kita lihat juga dia mencari mean, ya, mencari nilai tengah rata-ratanya mean. Kemudian dia juga mencari standar deviasi. Ya, kalau ada standar deviasi ada mean. Kemudian dia melihat significant difference, apakah ada perbedaan secara signifikan atau tidak antara respon-respon siswa tersebut. Itu. Nah, itu sudah jelas ini adalah kuantitatif. Nah, sampai ke menganalisisnya satu item per item itu. Nah, di sini resultnya ada mean ranking, ya. Kemudian dilihat di sini ada mean-nya, ada deviasi seperti ini dihitung, ya. Kemudian ada ke bawahnya juga sama. Ini semua dihitung, dicari standar deviasi, cari mean, sama ke bawah. Ya, ini sampai akhir ini. Jadi tiap-tiap atribut ini, ya, tiap elemen ini dia menghitungnya, mencari standar deviasi, kemudian mencari mean-nya, kemudian nanti dibandingkan, ya, respon siswa satu dengan respon siswa lain. Nah, ini mean-nya kan berbeda antara satu item dengan item lainnya, dihitung per item ini, dihitung mean, standar deviasi, kemudian ini sampai ke bawah. Nah, jadi, Nah, ini jadi, the last attribute tested in the quantitative section, of the study was item 42, make their, dan sebagainya, responden generally positive, M5,41. Nah, ini kan, kemudian implikasi, ya, kemudian ke bawahnya, ini panjang juga ini penjelasannya. Nah, ini students in the context of present, ini masih, ini future research, ya, dan sebagainya. Nah, jadi artikel ini adalah contoh artikel yang kuantitatif. Oke. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Untuk membedakan bahwa yang mana sih artikel yang kuanti, yang mana artikel yang kuali. Kemudian seperti apa kalau kita melakukan penelitian kuantitatif, dan seperti apa kalau kita mau melakukan kualitatif. Meskipun judulnya sama, bukan judul sama, judul itu student perception. Nah, student perception ini bisa dilakukan dengan dua approach, bisa dengan kuanti, bisa dengan kuali. Gitu. Jadi apa sebetulnya yang membedakan bahwa penelitian ini, apa yang mengindikasikan ini kuali dan kuanti? Kalau dari segi pembaca, kalau dari segi penulis kan tergantung kita, dari segi research, dari segi researcher tergantung kita. Saya mau kuanti, berarti kalau kuanti saya mau melakukan instrumennya seperti ini, kemudian nanti analisisnya seperti ini. Atau saya mau kuali, jadi judul mah tetap misalkan student perception of effective foreign language teachers seperti ini, tapi saya mau melakukannya ini kualitatif misalkan gitu, boleh saja begitu. Tapi ada juga yang jelas-jelas judul dilihat dari judul aja, oh ini mah kuanti, ada contohnya experimental research on implementing two methodologies, ya, metodologi A dan metodologi B, ya, sebagai eksperimen research, atau survey research on, nah itu sudah jelas kuanti, atau correlations between motivation and learning competence, nah itu kuanti, begitu. Tapi ada juga yang jelas-jelas kelihatan kuali, misalkan narrative research dalam apa, atau photo voice dalam apa, itu, atau kadang-kadang case study juga
ada yang case study, tapi kebanyakan case study itu kualitatif. Seperti kemarin, bla 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 bla, kemudian case study case into Chinese apa gitu. Begitu. Jadi itu membedakan kuanti dan kuali. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Any more questions? Sudah jelas semuanya, Vira, Mega? Yang lain? Lisa? Insyaallah jelas. Sudah jelas ya? Insyaallah. Jadi kalau Vira? Mana Vira? Ada Vira? Oke, jadi bagaimana kalau kita oh sudah ini ya. Suaranya tersendat-sendat. Anida, mana Anida? Atau Hikmah nih. Hikmah. Oke. Hikmah, cara membedakan ini artikel, ini penelitian kuanti dan penelitian artikelnya. Oh, ini kuanti, oh ini kuali. Cara membedakannya bagaimana? Pertama bisa dari judul, kalau yang tadi yang sudah sebutkan. Terus kita juga bisa lihat metodenya. Dalam metodenya itu apa yang kalau misalkan sampelnya, kalau misalkan ada dari sampel dan manipulasi itu kuantitatif, karena itu sampelnya itu untuk dihitung dari untuk perhitungan hal yang diteliti, sedangkan untuk kualitatif itu biasanya responden. Partisipan ya, partisipan. Atau partisipan. Selain itu, seperti yang tadi ada penggunaan rumus atau rumus kayak tadi itu yang di tes itu, terus ada tabel mengenai hasil perhitungannya ataupun seperti tadi standar deviasi, variability, dan ada angka-angkanya gitu, Mem. Statistical analysis ya, statistik. Oke, thank you. Ya, jadi itu ya. Jadi judul itu nampak kalau ada kata-kata experimental design atau survey design atau correlational design. Nah, itu tiga itu ya. Tiga itu kuantitatif. Nah, sekarang ada pertanyaan dulu sampai situ? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Oke, sekarang sama tidak dengan Lilis? Ada Lilis? Lilis? Yes, ma'am. Oke, ini punya Lilis ini ya. Nah, tadi kan kuantinya ya. Nah, sekarang kita yang kuali ini kan kemarin yang changes thesis belief. Coba Lilis dijelaskan. Sudah kelihatan, Lilis? Ini punya Lilis nih. Yang changes ya, Mas? Ya.